밤이 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman dengan NIM 2202026012. Di sini saya akan mengulas kembali terkait seberapa penting sih hukum tata pemerintahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya juga akan mencoba untuk mengangkat studi kasus korupsi timah yang dilakukan oleh PT Timah Tbk yang menyeret Harvey Moise dan Herlina Lim. Namun, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu hukum tata pemerintahan dan bagaimana peran hukum tata pemerintahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hukum tata pemerintahan adalah segala rangkaian aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan negara dapat melakukan tugas dan fungsinya. Hal ini juga mencakup aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum tata pemerintahan juga memiliki fungsi dan peran dalam pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut adalah fungsi dan peran hukum tata pemerintahan dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Yang pertama, pengawasan hukum dan penyelenggaraan pemerintah. Dari segi hukum, pengawasan dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaannya telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Penyalahgunaan keuangan negara secara teori maupun praktek, ada pengawasan yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisasi termasuk di dalamnya itu pemerintah itu sendiri. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga yang secara organisasi berada di luar pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh yudikatif dikenal dengan istilah pengawasan hukum. Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu juga ada pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah dalam pengawasan kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini, pengawasan dimaksudkan untuk menilai apakah penggunaan kewenangan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan kehendak rakyat atau tidak. Yang kedua, perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Tata pemerintahan yang baik akan lahir dari pemerintahan yang bersih atau yang disebut clean government. Pemerintah yang baik hanya dapat terwujud bila diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik juga. Dan pemerintahan akan lebih baik jika dilandasi oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang ketiga ada reformasi. Pada beberapa tahun terakhir ini, birokrasi pemerintah dicap negatif oleh masyarakat akibat minimnya komitmen pemerintah pasca reformasi untuk mereformasikan birokrasi pemerintah terhadap pemberantasan korupsi yang telah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Kita baru saja digegerkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk yang menyeret Harvey Moise dan Herlina Lim. Tentu kasus ini akan menjadi perhatian publik karena kasus korupsi ini merugikan negara dengan nominal yang sangat besar, yaitu sebesar 271 triliun. Namun, kerusakan lingkungan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kerugian ekologis yang sebesar 183,7 triliun, ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun, dan yang terakhir biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun. Perhitungan tersebut merupakan perhitungan kerugian ekosistem yang mengacu pada berbagai aspek. Tentu kita pasti bertanya, bagaimana peran serta tindakan Kejaksaan Agung selaku bertugas untuk memberantasi korupsi kasus timah ini. Dalam praktiknya, lembaga adiaksa selalu berkontribusi atau selalu berkutat pada pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dan segala perubahannya. Di mana pada pasal 2 tentang perbuatan melawan hukum, pasal 3 adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus korupsi timah ini,
tentu Kejaksaan Agung bertindak berdasarkan acuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tadi. Kejaksaan Agung baru-baru ini membongkar kasus korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk yang sudah meresahkan publik selama 2015 hingga 2022 yang menyeret sejumlah pengusaha muda termasuk di dalamnya Harvey Mois dan Helena Lim. Kejaksaan Agung juga dalam melakukan tindakan penyidikan, mereka membentuk tim khusus untuk awasi penanganan kasus korupsi timah hingga menyatakan kini sudah ada 140 orang yang diperiksa sebagai saksi dan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau tim khusus yang tadi sudah dibentuk oleh Kejaksaan Agung masih terus menelusuri aset 16 tersangka dan memastikan akan menyita seluruh aset yang terindikasi aliran dana korupsi. Kejaksaan Agung telah menetapkan langkah-langkah yang sistematis yang dapat dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang telah ada, lalu dikumpulkan serta melengkapi berkas penyidikan dalam kasus ini hingga berhasil terkuak. Namun, tidak hanya sampai di situ, di sisi lain juga Kejaksaan Agung juga terus berupaya untuk mengembalikan kerugian negara yang secara maksimal. Dari kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Agung dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam memberantasi kasus korupsi yang sejalan dengan pengertian hukum tata pemerintahan tadi. Kejaksaan Agung juga sangat mengacu pada regulasi yang telah ada, yaitu pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Dan Kejaksaan Agung juga mampu mengungkap kasus-kasus mega korupsi dengan pola kerja berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, mencari dan menemukan alat bukti. Sehingga kinerja dari Kejaksaan Agung yang membongkar kasus korupsi secara sistematis ini sangat patut kita beri apresiasi. Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi merajalela di masyarakat baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis dan cakupannya masuk ke seluruh aspek masyarakat. Menyadari kompleksitas masalah korupsi serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui keseimbangan tindakan yang tegas dan jelas, melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Hukum tata pemerintahan memiliki fungsi dan peran dalam pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Fungsi dan peran hukum tata pemerintahan meliputi pengawasan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintah, perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum tata pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.